kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Bersama-sama kita akan satukan hati kita mau devotion, kita mau menghadap Tuhan dengan kerendahan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemana kami mau mencari Tuhan selain daripada kasih yang dari Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini keluar dari hidup setiap kami Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Kami mau berkata kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biar Engkau yang jamah hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang pulihkan hidup kami. Engkau yang pulihkan kondisi kota kami dan bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini sulit buat kami Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas sekolah kami. Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan untuk memulihkan semuanya Tuhan, untuk memulihkan semua keadaan yang ada Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah buat kami semua Tuhan, tapi kami mau terlalu percaya, kami mau terlalu yakin kuasa-Mu itu juga Tuhan yang akan memulihkan hidup kami, yang akan memulihkan sekolah kami, yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau akan dengarkan sharing akan kebenaran firman Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar itu boleh mengubahkan hidup kami, boleh memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Miss Desi akan mengisi firman pada hari ini. Sebelum Miss Desi sampaikan firman, yuk kita buka ayat hafalan kita minggu ini di Ulangan 32 ayat 10b. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 32 ayat 10b. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Hari ini Miss Desi mengambil topik pemeliharaan Tuhan yang ada di Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Sebelumnya Miss Desi mau tanya, ada nggak sih dari kalian yang sengaja melukai mata kalian sendiri, mencolok mata kalian sendiri? Miss Desi rasa tidak ada ya, karena mata adalah salah satu bagian tubuh kita yang sangat kita lindungi. Nggak mungkin kita sengaja melukainya. Tanpa mata kita nggak bisa melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Bila mata kita kelipan pun kita segera langsung mencuci mata atau membersihkannya, atau bahkan kita meneteskan obat mata supaya apa? Supaya mata kita bisa melihat normal kembali. Mata kita yang kemasukan debu sekecil itu saja kita merasa tidak nyaman. Kita merasa melihat tuh nggak enak. Mata kita merah pun kita juga nggak nyaman untuk melihatnya. Pasti kita cepat-cepat segera diobati, segera dibersihkan, segera dicuci. Nah, kalian di sini pasti tahu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang mendeklarasikan bahwa bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Waktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir, Tuhan juga di Keluaran 3 ayat 7-8, Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Kita tahu bangsa Israel saat itu menjadi budak Mesir. Budak itu kan diartikan diibaratkan menderita dan sengsara. Tuhan itu nggak akan biarkan biji matanya sengsara kayak kita. Kita nggak mungkin membiarkan biji mata kita itu kena debu, kesakitan. Bahkan mata kita merah, kita nggak akan biarkan. Sama seperti Tuhan nggak akan biarin bangsa Israel itu menderita, bangsa Israel itu menjadi budak, karena budak itu ya kekerasan, ya penderitaan.
Tuhan di Keluaran 3 ayat 7 sampai 8 tadi Tuhan bawa bangsa Israel ke tanah yang luas, ke negeri yang besar, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sama seperti Tuhan bawa kita. Kita itu biji mata Tuhan. Kalau kita tidak ada di rule-nya Tuhan, kita tidak ada di jalannya Tuhan, kita tidak ada di kita berjalan menyeleweng dari Tuhan, Tuhan pasti tarik kita, Tuhan pasti bersihkan kita, Tuhan pasti, sini loh nak, ikut aku. Tuhan gak akan biarkan biji matanya itu sengsara, biji matanya itu khawatir, ketakutan, merasa tidak dihargai. Tuhan pasti akan bawa kita. Jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah sudah mendeklarasikan kamu itu adalah biji mataku, Tuhan pasti akan senantiasa lindungi kita. Tuhan pasti akan senantiasa bawa kita ke tempat yang lebih luas, ke tempat yang berlimpah. Mungkin saat ini kalian merasa aku merasa kekurangan, Miss, aku anaknya seperti ini, Miss, aku nggak berani begini, Miss. Percaya aja kalau Tuhan itu ada berserta kalian. Dari dulu sampai sekarang, kalian adalah biji mata Tuhan. Tuhan gak akan biarin kalian sengsara sendiri. Tuhan gak akan biarin kalian menderita sendiri, kalian susah sendiri, gak akan. Walaupun sekarang keadaannya seperti itu, tapi nanti Tuhan ke depannya, Tuhan akan berikan sesuatu yang indah. Prosesnya ikut Tuhan itu gak gampang. Prosesnya ikut Tuhan itu sakit, menyakitkan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan hidup kita diberkati. Tuhan sudah menjanjikan hidup kita berkelimpahan. Jadi yuk kita sekarang belajar, jangan Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan kok hidupku kayak gini, Tuhan kenapa, stop. Kita percaya, di dalam hati kita percaya dulu kalau kita itu biji mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan biji matanya itu menderita. Sekian dari Miss Desi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita sudah diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di setiap pagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan PJJ Tuhan. Kau yang sertai, Kau yang memberikan hikmat marifat ke setiap peserta didik di SMK Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.